Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada, pada pagi hari ini ya, sebagaimana biasa kita melanjutkan kuliah kita yang tertinggal ya beberapa hari yang lalu. Sebagaimana biasa juga saya akan memberikan arahan ya materi kuliah kita paling banyak mungkin sekitar 12 menit ya, atau 13 menit ya. Ya pokoknya antara 10 sampai 13 durasinya. Pendek-pendek sengaja saya buat supaya kalian tidak bosan, kemudian juga menghemat kuota. Jadi cuplikan-cuplikan video ini semacam kultum ya. Setelah sholat subuh, kemudian kalian download, simpan, dan kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas bisa kalian ulang-ulang kembali materi yang pernah saya berikan ya. Jadi materi ini hanya sekedar pengayaan ya. Tentunya kalian harus banyak membaca ya, membaca buku ya, diskusi, kemudian ikut-ikut seminar, silahkan ya. Banyak sekarang disediakan seminar online ya, gratis ya. Jadi kalian hanya bermodalkan paket ya. Jadi kalian coba dalam situasi seperti sekarang jangan sampai mundur ya semangat kalian untuk tetap kuliah. Pada sesi ketiga ini tentang teori pertukaran, saya akan melanjutkan ya, tokoh utama ya atau steering dari teori pertukaran adalah Hohmann ya, George Casper Hohmann ya. Hohmann ini seorang dosen di Harvard University. Jadi kalian siap-siapkan bahan buku tulis ya, buku tulis, alat tulis untuk kalian catat. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas kalian bisa tanyakan ya, bisa tulis di kolom komentar maupun di kelas GC. Walaupun lambat mungkin nanti akan saya respon, karena begitu kalian kirim kadang-kadang saya juga tidak langsung merespon ya. Nanti sekali-sekali kita respon ya dalam kuliah-kuliah yang lebih familiar ya, lebih cair ya. Baik. Jadi saya ulang kembali ya bahwa teori pertukaran ini adalah intinya adalah transaksi ya. Transaksi yang bersifat untung rugi ya. Ada imbalan, mau bertransaksi, kalau tidak ya tidak mau. Apapun itu ya. Apapun di dunia ini selalu diukur dengan transaksi untung rugi. Jadi kalau dalam teori fungsional kita sudah bahas di kelas ya, di kelas konvensional ya, bahwa misal dalam perkawinan misalnya atau percintaan, kalau menurut perspektif fungsional itu mengapa seseorang itu langgeng ya, hubungan suami istri atau hubungan pacaran ya, atau apapun itulah, menurut perspektif fungsional masing-masing menjalankan fungsinya sesuai dengan perannya, maka akan langgenglah hubungan perkawinan itu karena masing-masing berperan sesuai dengan fungsinya. Peran suami berperan sebagai laki-laki yang mengayomi, melindungi, memberi nafkah. Yang sebagai istri juga seperti itu, melayani, kemudian juga sebagai mitra ya dalam berdiskusi ya, membina rumah tangga. Jadi masing-masing peran itu bersifat fungsional sehingga agil ya, adaptasi, kemudian goal, tujuan berumah tangga itu ya diintegrasikan sehingga ada pola yang namanya latent pattern maintenance ya. Maka langgenglah perkawinan itu. Kalau itu tidak berfungsi, masing-masing tidak berperan, maka sistem akan goncang, terjadilah perceraian. Itu menurut perspektif fungsional. Kalau teori pertukaran bagaimana? Menurut teori pertukaran hampir mirip sebetulnya. Perkawinan akan langgeng kalau misalnya pertukarannya seimbang antara laki-laki sebagai suami ya dan perempuan sebagai istri, saling bertukar. Bertukar apa? Bertukar perhatian, bertukar kasih sayang ya, bertukar dalam hal apapun, suka dan duka.
Sepanjang transaksinya seimbang, ya, maka perkawinan akan langgeng. Percintaan seperti itu juga, persahabatan begitu juga gitu. Apapun. Jadi menurut perspektif pertukaran, apapun akan berkembang, ya, langgeng, lestari kalau pertukarannya cocok. Seperti kalian beli ke warung, ya, ke kedai atau kemana, kalau rasanya kalian tidak dirugikan, penjual pun merasa diuntungkan, maka kalian akan jadi langganan di situ gitu. Tapi sekali kalian merasa dirugikan, ya, tidak sesuai dengan apa yang kalian bayar, dengan barang yang kalian peroleh, kalian akan berhenti, tidak mau lagi belanja ke situ. Begitulah hubungan persahabatan pun. Kalau kalian ditraktir, sekali-sekali kalian mentraktir. Kalau terus-terusan kalian ditraktir terus, yang mentraktir pun kadang-kadang bosan juga gitu. Maka terjadilah kehancuran dalam persahabatan. Jadi teori pertukaran itu mirip-mirip transaksi ekonomi, ya. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan oleh para mahasiswa. Apakah teori pertukaran itu selalu mencari keuntungan? Bagaimana kalau misalnya seseorang memberi itu atas dasar dermawan, katakanlah zakat, katakanlah memberikan derma kepada panti asuhan, pada pengemis segala macam, itu kan eh, tidak ada imbalan, ya. Pertanyaan seperti itu dari Seger, ya, saudara Seger bertanya pada saya, apakah mungkin dalam pertukaran itu selalu mencari keuntungan? Kalau menurut perspektif ini pasti mencari keuntungan gitu. Di dalam teori Peter Blau itu dijelaskan, ya, bahwa dalam bertukar itu memang tidak selalu eh, materi yang instan kemudian berbalas langsung, tidak gitu. Seperti saya sekarang mengajar pada kalian, apakah yang kalian berikan pada saya? Kan kalian nggak ada juga memberikan pada saya gitu loh. Apa untungnya saya mengajar pada kalian? Ya, kalian hanya jadi beban bagi saya gitu ya. Tapi saya pertama mengajar itu tidak pun kalian memberi pada saya, tapi saya sudah dibayar oleh negara, katakanlah gaji misalnya, atau materi lain yang diperoleh dari negara. Di sisi lain juga saya menganggap bahwa mengajar itu adalah ibadah, ya, bekerja itu adalah ibadah gitu. Ibadah itu dari siapa yang memberi balasan pada saya? Ya Tuhan saya gitu. Tuhan saya memberi imbalan gitu. Jadi pertukaran itu tidak simetris, tidak vis a vis ketemu langsung bayar gitu, tidak seperti jual beli gitu. Jadi seperti itu pertukaran gitu. Kalau saya memberikan katakanlah santunan pada anak yatim, ya, pada panti asuhan, pada panti jompo dan lain-lain, mereka tidak akan beri apa-apa pada saya memang gitu. Tapi saya akan dianggap sebagai orang yang dermawan gitu. Jadi keikhlasan itu kan dalam agama kita harus ikhlas gitu. Harus ikhlas gitu. Ikhlas itu memberi pada manusia gitu, ya. Kita jangan ungkit-ungkit, tapi Tuhan, ya, atau Allah atau apapun yang kalian percaya dengan dengan keyakinan agama kalian, itu akan membalas gitu. Seperti sekarang kita satu kebaikan memperoleh 10 kebaikan gitu. Itu kan dalam keyakinan saya gitu, seperti itu. Satu kebaikan itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan gitu. Itu kan materi, 1 banding 10 kan materi gitu. Sholat sendirian berbeda dengan sholat berjemaah 27 derajat. Itu materi juga dilihat. Jadi Allah pun memberikan imbalan, ya, dalam konteks materi gitu loh. Sehingga orang mau melakukan kebaikan. Ya, ini yang oleh Homan nanti diceritakan tentang stimulus, ya. Stimulus supaya kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk menuju kebaikan seperti itu. Jadi kalaupun misalnya si pengemis tadi tidak katakanlah memberi kemaslahatan pada saya yang memberi, tapi paling tidak saya sudah berharap, ya. Karena saya memberi pada panti asuhan tadi atau pada panti jompo, saya berharap akan memperoleh imbalan. Imbalan dari mana? Ya dari pahala tadi gitu loh. Memang si pengemis tidak akan memberikan apa-apa. Ada pengemis katakanlah di pinggir
jalan atau di traffic light saya kasih, saya tinggalkan lagi, nggak ketemu lagi sama dia gitu, dan dia nggak akan membalas pada saya gitu, nggak ketemu, hanya sekilas sekilas pintas gitu, tapi saya akan memperoleh imbalan. Ya, imbalan apa? Pahala tadi itu, karena saya sudah mengeluarkan uang 10.000 gitu, katakanlah 10.000, dan saya berharap 10.000 itu akan ada kebaikan pada saya, berarti kan bertukar juga, seperti itu namanya gitu. Jadi keikhlasan itu tidak ada ya. Ah, kan orang tua sama anak kan ikhlas pak, siapa bilang gitu. Menurut teori ini tidak 100% ikhlas gitu loh. Saya memberikan pengajaran pada anak saya, pendidikan, memberikan makan segala macam. Memang saya tidak berharap anak itu membalas pada saya, tapi saya berharap Tuhan akan membalas pada saya gitu. Karena itu kewajiban saya gitu, memberi makan dan lain-lain. Walaupun mungkin dalam sisi lain saya berharap dia akan berhasil di kemudian hari ya, sehingga menjadi kebanggaan bagi saya, dan saya dianggap sebagai orang tua yang berhasil ya, sehingga saya dapat pahala imbalan juga dari Allah gitu, karena memberikan pengajaran, memberikan pendidikan ya. Bahkan di dalam agama, anak yang soleh adalah apa, amal jariah ya, sehingga kalau saya mendidik anak saya dengan bagus, dengan baik, saya berharap suatu ketika kalau saya wafat, anak saya lah akan memberi imbalan pada saya gitu loh. Tidak sekarang memang gitu, tidak kontan seperti itu, cash and carry, tidak gitu. Jadi menurut perspektif pertukaran apapun ya, di dunia ini tidak ada yang betul-betul ikhlas gitu, tidak ada. Dalam memberi ya, dalam memberi pasti ada motif. Maka rumusnya itu sikap merupakan fungsi kepentingan ya, sikap merupakan fungsi kepentingan, itu rumus dari teori pertukaran. Jadi kita lihat dulu, ini jam sudah berapa menit, sudah 11 menit ya. Aduh, baru pengantar ini ya, baru pengantar sudah 11 menit. Kita tambah sedikit ya, nanti mudah-mudahan ini sudah ketiga sesi pertukaran. Saya khawatir terlalu banyak sehingga kalian bosan ya. Sebetulnya masih ada Peter Blau, Richard Emerson yang harus saya sampaikan ya. Memang teori sosiologi ini baik klasik, modern maupun posmo itu materinya luas ya, saling berkaitan ya, dan bisa kalian refleksikan dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi ini sekilas ya, bahwa teori pertukaran itu seperti itu. Jadi ada pertanyaan, gak mungkin lah semuanya manusia itu memberi, itu pasti ada yang ikhlas. Kalau ada yang ikhlas ya, tidak mungkin juga dalam agama, terutama kepercayaan saya ya, Allah atau Nabi atau Rasul mengajarkan supaya kita memberi ikhlas dan jangan ria gitu. Artinya manusia kebanyakan tidak ikhlas gitu dalam memberi materi gitu. Karena artinya kalau kita memberi, artinya ada sesuatu yang berkurang pada diri kita. Apakah uang, apakah makanan, apakah pakaian, kan berarti ada yang berkurang. Maka supaya kita mau memberi ya, dalam agama saya, dalam agama kami ya, dari kaum muslim misalnya, itu dikasih imbalan berupa pahala gitu. Berupa pahala. Ada pahala-pahala yang dijanjikan ya oleh Allah untuk orang berbuat amal gitu. Kalau tidak ada itu, orang nggak mau, tidak ada stimulus untuk melakukan kebaikan. Jadi walaupun saya memberi pada sesuatu atau pada seseorang ya, mereka tidak harus langsung memberikan seketika itu membalas ya. Jadi menurut Peter Blau itu ada yang simetris dan asimetris gitu dalam teori pertukaran ya. Tidak seperti itu. Seperti saya memberi katakanlah sebagai orang tua, memberi pengajaran, pendidikan, biaya kuliah segala macam pada anak ya, saya dengan harapan anak itu bisa berhasil, sehingga paling tidak saya sudah tua mungkin bisa membantu saya, atau dia bisa membantu keluarga, bisa membantu adik-adiknya, bisa membantu abang-abangnya, kakaknya dan lain-lain. Plus di sisi lain juga saya dianggap orang tua yang berhasil, dan itu udah pahala bagi saya gitu. Jadi apa, reward itu tidak harus dari yang bersangkutan gitu.
bisa jadi penghargaan ya dari masyarakat sebagai orang tua berhasil, orang tua dermawan, orang yang baik ya. Plus juga ada pahala-pahala lain, ada pujian-pujian lain. Makanya kalau kalian lihat seperti di apa acara-acara penggalangan dana itu kan kadang-kadang orang satu sisi memang sulit kita membedakan antara ria ya, antara pamer, antara memang betul-betul ikhlas, sulit kita kacamata dalam perspektif eh, manusia gitu. Saya nyumbang 100 juta, 500 juta, dan 500.000 itu kan sebagai bentuk apa namanya eh, pemberian ya. Bahkan kata si Marcel Mauss dalam budaya masyarakat-masyarakat tradisional ada yang namanya potsleh tadi ya, saling memberi dalam masyarakat tradisional itu juga seperti itu ya. Baik, ini sudah 15 menit, nanti kita teruskan lagi ya. Eh, apakah satu kali atau dua kali lagi saya kurang kurang bisa memberikan keyakinan ya, bisa jadi dua kali lagi atau bisa jadi tiga kali lagi karena materinya lumayan panjang saya kira, tapi mungkin ada beberapa yang saya cut, saya potong ya, tidak perlu saya sampaikan dalam forum ini hanya sebagai pengayaan, rangsangan, stimulus bagi kalian supaya lebih belajar lagi dan tertarik mendalami teori-teori pertukaran yang tergolong dalam teori sosiologi modern. Baik, terima kasih sudah 16 menit ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau misalnya audionya kurang jelas ya, karena juga ini saya merekamnya hanya menggunakan laptop sederhana tanpa mikrofon dan lain-lain ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendengarkannya ya, menyimak dan bisa merenungkan materi-materi ini. Kalau ada pertanyaan lain kalian bisa tanyakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.